Shalom jemaat yang terkasih. Memasuki tahun baru, kita seringkali menginginkan kehidupan yang baru dan yang lebih baik. Melupakan kegagalan yang ada di belakang membuat awal yang baru bagi suatu perubahan. Karena itu, setelah mempertimbangkan pertanyaan seperti apa yang perlu ditingkatkan dalam hidup ini, apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu ditambahkan, kita kemudian menuliskan resolusi tahun baru dengan membuat daftar yang berisi komitmen, rencana, harapan, dan cita-cita yang akan kita lakukan di tahun yang baru dan yang kita bertekad untuk mencapainya. Dari resolusi-resolusi yang dibuat, ada target-target yang cukup populer yang ingin dicapai banyak orang. Seperti hidup lebih sehat, hidup lebih produktif, menjadi pribadi yang menyenangkan, lebih baik dalam mengatur keuangan, dan lebih sukses di dalam karir. Resolusi-resolusi ini baik dan banyak orang membuatnya, entah dia murid Kristus atau bukan. Yang membedakan adalah bahwa sebagai murid Kristus, resolusi yang kita buat seharusnya memiliki kaitan dengan kerohanian dan iman kita. Kita seharusnya membuat resolusi tahun baru dengan perspektif spiritual. Misalkan, Anda membuat resolusi untuk memiliki hidup sehat. Ketika ditanya, mengapa? Jawaban Anda semestinya kurang lebih seperti ini. Karena saya tahu bahwa resolusi ini akan mendorong saya untuk menghargai hidup yang Tuhan beri serta menggenapi tujuan Tuhan. Pola hidup sehat membantu saya lepas dari kebiasaan makan sembarang sehingga kesehatan saya dapat terpelihara. Pola hidup sehat mengingatkan saya untuk tidak makan berlebihan, tidak rakus, sehingga saya dijauhkan dari dosa keserakahan. Pola hidup sehat membantu saya untuk memiliki tubuh yang sehat, sehingga saya dapat melayani Tuhan dengan giat tanpa menyia-nyiakan kesempatan. Sebab waktu adalah anugerah Tuhan dan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia. Seandainya tahun ini Anda membuat resolusi untuk mengelola keuangan dengan bijak dan terbebas dari hutang, dapatkah resolusi itu tidak berhenti hanya berkaitan dengan diri Anda? Anda dapat menambahkan sebuah tekad bahwa saya akan mengelola keuangan dengan bijak, bukan hanya agar terbebas dari utang, tetapi agar saya dapat memberi persembahan untuk mendukung pelayanan diakonia, pelayanan misi di gereja misalnya. Seandainya tahun ini Anda membuat resolusi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tahun yang baru, bagaimana jikalau kita mengubahnya menjadi kesediaan untuk lebih setia di dalam pekerjaan atau jabatan yang Tuhan berikan? Intinya adalah jangan fokus kepada target diri sendiri. Jangan hanya membuat resolusi untuk menyenangkan diri atau untuk keuntungan pribadi. Fokuslah kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini, dan Ia akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Hari ini, resolusi apa yang Anda miliki untuk dicapai sepanjang tahun 2022? Marilah kita menjadi orang yang lebih baik dan berhasil di tahun yang baru ini dengan cara berfokus kepada kehendak Tuhan. Dan Ia akan memberi kita kekuatan dan kuasa untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.